Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini di tema 5 subtema 3 pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia, muatan pelajaran bahasa Indonesia dan PPKN. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian simak baik-baik ya pelajaran hari ini. Baik anak-anak, materi hari ini adalah menulis pokok-pokok informasi yang berhubungan dengan cuaca dan pengaruhnya pada kehidupan manusia. Kalian bisa membuka buku tema halaman 122. Di sini Ibu akan membacakan teks surat yang diberikan untuk Dayu. Kalian simak baik-baik ya. Denpasar 2 Agustus 2017 untuk sepupuku Dayu. Halo Dayu, bagaimana kabarmu dan keluarga di sana? Semoga semua dalam keadaan sehat. Aku bersama teman-teman ikut membantu korban Gunung Agung, khususnya warga di sekitar yang mulai mengungsi. Keadaan Gunung Agung di Bali mulai waspada. Para pengungsi membutuhkan banyak bantuan. Mereka membutuhkan pakaian dan makanan. Selimut dan peralatan sekolah juga dibutuhkan. Dayu, maukah kalian membantu para pengungsi? Aku tunggu ya kabar selanjutnya darimu. Sampaikan salamku untuk keluargamu. Sampai jumpa, salam sayang dari sepupumu Komang. Setelah membaca teks surat untuk Dayu dan menyimaknya dengan baik, ada pertanyaan di halaman 123. Rangkumlah isi teks surat yang telah dibaca, buatlah dalam bentuk peta pikiran. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan peta pikiran adalah salah satu cara menemukan informasi dalam suatu bacaan dengan cara menjawab pertanyaan ya. Kali ini kita lihat pertanyaan nomor 1, kapan dan di mana peristiwa itu terjadi. Nomor 2, peristiwa apa yang diceritakan dalam isi surat. Nah, Bu Suci akan mencontohkan pertanyaan nomor 1. Jika kalian sudah membaca dan menyimaknya baik-baik, kalian pasti tahu jawabannya. Kapan dan di mana peristiwa itu terjadi? Tentu saja, peristiwa itu terjadi pada tanggal 2 Agustus 2017 di Denpasar. Untuk pertanyaan nomor 2 sampai nomor 5, kalian kerjakan sesuai jadwal classroom masing-masing. Dan materi bahasa Indonesia selanjutnya adalah menemukan kata yang berhubungan dengan cuaca. Silakan kalian buka buku tema 5 halaman 148. Di sini Ibu akan bacakan perubahan cuaca. Cuaca saat ini memang mudah berubah. Hujan turun sepanjang hari. Saluran air tidak mampu menampung air hujan. Manusia sering membuang sampah sembarangan. Saluran air tersumbat. Lingkungan pun menjadi banjir. Saat musim kemarau, panas matahari terasa terik. Hujan tak turun hingga waktu yang lama. Kekeringan melanda wilayah suatu daerah. Cuaca seperti ini dapat mempengaruhi kondisi kesehatan manusia. Untuk itu, kita harus menjaga kondisi tubuh. Caranya dengan makan makanan yang bergizi. Kita pun harus berolahraga secara teratur. Jangan lupa untuk beristirahat yang cukup. Demikian Ibu bacakan teks perubahan cuaca. Selanjutnya, setelah membaca teks perubahan cuaca di halaman 148, di halaman 149, kalian ditugaskan menemukan kata-kata yang berhubungan dengan perubahan cuaca. Jelaskan makna kata sesuai pemahamanmu. Di sini dicontohkan kata banjir. Banjir adalah air yang banyak dan deras kadang meluap. Itu adalah makna kata. Sedangkan kalimat dari kata banjir yaitu pada musim hujan daerah itu sering dilanda banjir. Di sini Ibu akan mencontohkan satu kata yang Ibu dapatkan yang berhubungan dengan perubahan cuaca, yaitu kata hujan. Hujan yaitu titik-titik air hujan yang jatuh dari langit ke bumi. Itu adalah makna kata. Sedangkan kalimat yang berasal atau dari kata hujan yaitu pada hari Sabtu hujan turun dengan derasnya. Kalian silahkan menemukan kata-kata yang berhubungan dengan perubahan cuaca dan kalian kerjakan
boleh didampingi oleh orang tua. Kita berpindah ke muatan pelajaran PPKN ya, kalian simak baik-baik. Indonesia merupakan negara yang terkenal akan keragaman budaya yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Salah satu keragaman budaya yang dimiliki Indonesia adalah tari tradisional. Kita boleh belajar tari tradisional dari daerah lain, tidak selalu harus sesuai dengan daerah asal kita. Tahukah kamu tarian apa saja yang ada di Indonesia? Kalian bisa membuka buku tema halaman 158 sampai 159. Di sini dicontohkan tari Ratu Jaro yang berasal dari Aceh dan ada tari Tortor yang berasal dari Sumatera Utara. Apakah salah satu tarian daerahmu ada di gambar ini? Karena tentu saja ini hanyalah contoh sebagian kecil tari daerah, masih banyak contoh tarian daerah lainnya. Dari keragaman tarian Nusantara yang tidak kalah pentingnya, tentu saja mengetahui suku bangsa yang ada di Indonesia. Karena menjalin persahabatan bisa dilakukan dengan siapa saja, walaupun berbeda sukunya, berbeda pula warna kulitnya, bahkan berbeda agamanya, kita tetap bersahabat ya teman-teman. Berikut daftar beberapa suku bangsa di Indonesia, nama suku dan nama daerah. Ada Gayo, Minangkabau, Batak, Sumule, Palembang, Lampung yang berasal dari daerah Sumatera. Kalian bisa membuka buku tema halaman 152. Nah, apakah kalian mengetahui asal suku orang tua kalian? Kalau belum, coba tanyakan kepada kedua orang tua kalian ya. Setelah mengetahui tarian dan suku bangsa yang ada di Indonesia, dari situ tentu kita akan belajar sikap bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar. Dan contoh sikap bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar adalah 1. Saling membantu jika ada yang membutuhkan. 2. Saling menghargai satu sama lain. 3. Tidak membeda-bedakan warna kulit, bahasa, dan agama. 4. Tetap berteman walaupun berbeda suku dan agama. Tentu masih banyak lagi contoh sikap bersatu dalam keberagaman yang bisa kalian temukan di lingkungan sekitar. Demikian pelajaran pada hari ini, semoga bermanfaat, tetap semangat, tetap mengikuti protokol kesehatan. Mudah-mudahan kita segera bertemu lagi dan bertatap muka di SD Muhammadiyah 01 Kukusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.